Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar teman-teman semua? Eh, Semoga dalam keadaan baik ya semuanya, dalam keadaan sehat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, akan lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, doa mulai. Selesai? Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, saya presensi dulu ya. Untuk presensi, kalian bisa menggunakan aplikasi dari sekolah. Kalian tinggal mengetik hadir di situ. Ya, sembari kalian absen, saya akan mengulas sedikit tentang materi yang sebelumnya, yang sudah kita pelajari, yaitu tentang unsur pembangun cerpen ya kemarin. Yang pertama kemarin itu tentang cerpen, yaitu unsur pembangunnya seperti ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, untuk unsur intrinsik itu meliputi tema ya kemarin, kemudian tema alur, kemudian ada penokohan, kemudian ada apa kemarin teman-teman? Ada yang masih ingat tentang alur, dan kemudian ada penokohan, kemudian ada latar ya, ada sudut pandang, kemudian ada juga kemarin itu amanat ya di unsur itu. Kemudian unsur ekstrinsik atau unsur yang berada di luar ya, di luar cerpen itu meliputi ada latar belakang masyarakat, latar belakang penulis itu sendiri, kemudian dan nilai-nilai juga yang terkandung di dalamnya. Nah, itu pembelajaran yang kita pelajari pada minggu kemarin ya. Saat ini kita masuk ke teks resensi ya, teks resensi. Nah, ada yang udah tahu itu apa itu teks resensi? Ada yang tahu belum? Atau bila belum paham, mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang teks resensi. Nah, untuk yang pertama, itu ada pengertian untuk teks resensi itu sendiri. Nah, teks resensi berasal dari bahasa Belanda atau resenti dan bahasa Latin recensio. Kemudian ada recensor atau juga revider yang artinya mengulas kembali. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, resensi diartikan sebagai pertimbangan atau pembicaraan tentang buku. Dan secara garis besar itu resensi diartikan sebagai kegiatan untuk mengulas atau menilai sebuah karya ya, sebuah karya baik itu berupa buku, novel maupun film, dengan cara memaparkan kata-kata sinopsis ya, sinopsis atau apa ringkasan lah, ringkasan dan kritikan terhadap karya tersebut. Nah, itu pengertian dari resensi ya. Resensi kemudian ada lagi yaitu tujuan kita meresensi sebuah karya atau sebuah resensi. Tujuannya untuk meresensi buku atau sebuah buku ya yang akan kita resensi, itu tujuannya itu membantu pembaca untuk mengetahui gambaran dan penilaian umum dari sebuah buku atau hasil karya lainnya secara ringkas, meringkas lah, meringkas dari isi buku tersebut. Kemudian kita juga akan mengetahui kelebihan dan kelemahan buku. Kemudian kita juga mengetahui latar belakang dan alasan buku tersebut itu dibuat atau diterbitkan. Nah, kemudian kita juga dapat menguji kualitas buku dengan membandingkan terhadap karya penulis yang sama. Misal
kita membandingkan karya penulis siapa? Khairul Anwar ya. Nah, itu ada buku-buku yang sebelumnya, ada banyak buku, dan kita bandingkan, misalnya kita membaca Laskar Pelangi. Nah, kita bandingkan dengan yang hampir sama dengan Laskar Pelangi, kita bandingkan dengan buku yang hampir sama ya, dengan penulis yang sama ya, dengan penulis Khairul Anwar sama. Nah, kemudian ya itu tadi kita dapat juga menjadi sebagai sarana promosi buku ya, kita dapat promosikan buku tersebut. Kemudian kita juga dapat memberi masukan juga kepada penulis. Nah, yang selanjutnya itu ada juga jenis-jenis resensi ya. Untuk jenis-jenis resensi sendiri itu resensi informatif ya. Ada resensi informatif, kemudian ada resensi deskriptif, dan juga ada resensi kritis. Nah, untuk resensi informatif sendiri itu resensi yang hanya menyampaikan isi dan resensi secara singkat ya, secara singkat dan umum dari keseluruhan isi buku. Nah, itu untuk resensi informatif ya, ini hanya menyampaikan isi dan yang singkat lah, singkat. Kemudian ada resensi deskriptif. Nah, untuk resensi deskriptif itu resensi yang membahas secara detail pada tiap bagian atau babnya, itu detail ya. Nah, untuk resensi kritis itu beda lagi. Nah, untuk resensi kritis itu resensi yang berbentuk ulasan ya, ulasan detail dengan metodologi ilmu pengetahuan tertentu ya. Isi dari resensi itu biasanya kritis ya, kritis dan objektif dalam menilai isi buku. Ya, ada juga yang selanjutnya. Nah, ini untuk jenis-jenisnya ya, jenis-jenis resensi. Nah, selanjutnya kita masuk ke unsur-unsurnya, unsur resensi ya. Jadi itu ada dua unsur resensi, yaitu yang saya cantumkan itu ada yang pertama itu tahap persiapan. Nah, dalam tahap persiapan itu hal yang perlu kita lakukan itu adalah yang pertama memilih jenis buku. Kemudian kita buku-buku itu kita cari buku yang terbaru ya, jangan buku lama. Buku lama pasti udah peminatnya sedikit ya, beda dengan buku baru, karena buku-buku baru belum banyak diketahui oleh masyarakat luar. Jadi yang buku baru keluar itu kita resensi. Jadi mereka yang belum paham itu bisa mengetahui apa sih ini, buku apa sih ini gitu ya. Kemudian kita juga itu membuat anatomi buku ya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu tahap pengerjaan. Nah, untuk di tahap pengerjaan itu kita membaca dengan detail dan mencatat hal-hal penting sebelum membuat resensi. Nah, yang selanjutnya, nah itu kan untuk membaca ya di dalamnya, itu yang ada yang selanjutnya itu membuat isi resensi, itu masuk ke dalam tahap pengerjaan ya. Nah, kita membuat isi resensi, diantaranya yang pertama buat informasi umum tentang buku yang diresensi, kemudian menentukan judul, kemudian membuat ringkasan secara garis besar, kemudian memberikan penjelasan buku, kemudian ada menonjolkan sisi lain dari buku yang diresensi. Jadi menonjolkan sisi lain, yang sisi lainnya itu apa, kemudian kita mengulas manfaat buku tersebut bagi pembaca, kemudian kita menilai dari segi kelengkapan karya ya, seperti ini, dan sistematika resensi ya. Kemudian nah itu tadi penjelasan sedikit dari saya ya. Nah, ini ada kuis ya teman-teman, ada kuis dan bisa dikerjakan nanti setelah pembelajaran selesai ya, dan langsung dikumpulkan aja. Nah, ini untuk kuisnya ya, itu tentang resensi buku ya. Jadi hanya mudah lah, bisa kalian kerjakan. Kalian bisa juga baca-baca di internet juga untuk materi selanjutnya. Nah, yang setelah ini saya akan membagi kelompok ya, bagi kelompok sesuai absen ya.
biar mudah. Jadi kalian bagi kelompok sesuai absen. Nah, akan saya beri tugas 1 minggu ya. Saya beri tugas kalian untuk meresensi sebuah buku ya. Resensi sebuah buku. Kalian pilih salah satu buku apa. Nah, itu dalam satu kelompok ya. Kalian diskusikan itu buku apa yang akan kalian resensi. Nah, di dalam buku tersebut kan pasti ada kalian masukkan sesuai dengan unsur-unsur di dalam resensi itu apa aja yang dibutuhkan. Nah, itu kalian jelaskan di situ. Nah, dalam penjelasan tersebut itu kalian menjelaskan dalam bentuk video ya. Jadi kalian merekam. Jadi kalian rekam. Nah, kemudian kalian nanti mungkin misal berapa kali? 5 ya, 5 anak. 4 atau 5 anak. Nah, nanti satu anak mungkin menjelaskan tentang apa? Tuh. Tentang apa, kemudian yang selanjutnya menjelaskan tentang apa. Nah, itu nanti bisa digabungkan aja. Nah, dijadikan dalam satu kelompok. Jadinya kelompok-kelompok menjadi satu kelompok. Mengirim satu video yang sudah jadi, yang benar-benar jadi, yang kalian, yang menurut kalian itu sudah maksimal lah yang kalian buat. Nah, nanti untuk pengumpulan kalian bisa membuat Google Drive aja, Google Drive salah satu dari ketua kelas mungkin membuat Google Drive, nanti videonya dikirim ke situ, nanti saya akan nilai. Nah, untuk tugas mungkin itu ya. Untuk tugasnya mungkin tadi ada satu yang kuis. Nah, yang kedua yaitu tugas video ya, video kalian membuat video. Nah, jadi sebelum saya menutup pertemuan pada hari ini, saya akan menyimpulkan sedikit tentang teks resensi, yaitu nah di dalam teks resensi itu ada apa tadi? Ada tujuan juga ya. Resensi itu apa? Ya, tujuannya itu sebagai membantu pembaca ya, membaca dalam tahu gambaran buku, kemudian kita juga dapat mempromosikan sebuah buku, dan kita juga mengetahui juga kelebihan dan kelemahan buku tersebut. Nah, itu untuk tujuannya. Yang kemudian kita masukkan jenis-jenisnya juga, kita ada jenis-jenis juga. Jadi jenis resensi juga tadi ada 3, yaitu resensi informatif, kemudian resensi deskriptif, dan resensi kritis ya. Nah, ada juga unsur-unsurnya juga. Unsur resensi ada 2. Jadi ada tahap persiapan itu tadi seperti memilih jenis buku yang akan diresensi, yang buku baru ya. Kemudian ada tahap pengerjaannya itu membuat informasi, kemudian membuat isi resensi, dan juga mencatat hal penting dalam buku tersebut. Nah, kurang lebih itu ya untuk pertemuan hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pekerjaan ini, akan lebih baiknya kita berdoa dan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai selesai. Nah, untuk semoga pelajaran pada pagi hari ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup saya akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat semuanya dalam belajar dan dalam mengerjakan tugas-tugas minggu depan ya, karena tugas-tugasnya juga mudah lah karena saya bikin kelompok. Semoga tetap jaga kesehatan juga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.